Halo, oke. Selamat datang di podcast Komi James bersama dengan saya sendiri, host kesayangan kalian, James. Eh, apa kabar ya, Tiro? Belum sempat perkenalin ini nih, sebentar. Jadi podcast kali ini kita akan bahas tentang serba-serbi Rusia ya. Jadi kayak mulai dari bahasa, budaya, dan segala macamnya. Oke, Bro Tiro, boleh perkenalin dulu diri dulu kali. Gimana, Bro? Wah, mantap. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Tiro. Saya Indonesianya dari Medan, tapi sekarang lagi kuliah S2 Oke. di Rusia, tepatnya di kota Saint Petersburg. Wah, mantap. Sebelumnya, thank you nih bro, udah sempetin waktu nih. Lu kan, gue tahu lu sibuk ya, pasti ya mahasiswa. Terus kayak, lu kan artis juga ya. Gue sering lihat konten di IG Waduh, tuh kayak, kayak yang nyanyi gitu, gitu gimana bro? Kayak nyanyi, terus lu kan juga kayak yang, apa ya, pokoknya padat lah gitu ya jadwalnya. Em, lumayan sih, tapi masih banyak waktu kosong juga. Masih bisa Masih banyak waktu. jalan-jalan gitu ya, Iya, untungnya. gue, Tapi memang kegiatan sehari-harinya itu sebagai mahasiswa, terus aku ngajar juga. Kebetulan aku punya les bahasa Rusia, dan mantap. kadang nyanyi-nyanyi juga gitu. Nyanyi juga. Oh, jadi kayak diundang gitu ya bro ya, kayak ngisi acara event gitu ya. Dulu iya sih, dulu waktu Oh S1 gitu. iya, tapi sekarang Oh kayaknya gitu. udah jarang. Dan juga memang Oh, sekarang pengennya nyanyinya itu lebih kayak karena suka aja, bukan karena mau tampil-tampil kayak gitu. oh gitu. Hobi lah ya gitu ya, Bro. Ya bisa, bisa dibilang seperti Berarti hobi. S2-nya jurusan apa nih, Bro? Di spill nih. S2-nya jurusan ekonomi dan manajemen bisnis. Jurusan ekonomi manajemen bisnis. Berarti S1-nya masih related dengan ekonomi juga ya, Bro ya? S1-nya kemarin manajemen. Manajemen. Oke. Berarti lu sekarang di Saint Peter ya, Bro ya? Benar, benar, bro. Oke, mantap. Univnya apa, Bro, itu, Bro? Saint Petersburg State University ya? Benar. Wah, itu kan SPBGU kalau bahasa SP Rusianya. SPBGU. Oke, itu singkatan apa, Bro? Heeh. Saint Petersburg Государственный. Санкт-Петербургский государственный университет. Oke, oke, oke. Nah, terus yang penulis buku itu gimana, Bro? Lu katanya nerbitin buku juga ya? Boleh di-spill namanya jadi orang-orang bisa beli gitu di Gramet, Bro. Sebelumnya ini hanya kedengaran audionya ya nanti, berarti nggak ada videonya. Oh Atau ada gitu. videonya juga? Nggak, Ada aku nanya videonya ini. juga, Bro. Ada videonya Oh, juga, Bro. oke. Kebetulan aku bisa nunjukin sih. Ada bukunya ini, Oke. namanya Simple Book Oke, Bahasa Rusia, Simple Book Bahasa Rusia. Oke. yang aku tulis sendiri dan Oke. dibantu sama penerbit Terang Sejati dari Jogja. Jadi buku Wah, ini tuh mantap. sebenarnya fokusnya ke level A1, tapi Level untuk A1. teman-teman yang sudah level A2 atau B1 pun aku rasa buku ini masih tetap em, berguna karena akan Heeh. memperkuat dasar-dasar gitu. Jadi dia pada umumnya ya Heeh. mengajarkan apa ya, tapi dia lebih ke praktik sih. Jadi dia di setiap babnya itu Lebih ke ada praktik. percakapan, Oke. Heeh. terus setelah Frasa, itu ada frasa ya, Bro ya? benar frasa, percakapan, terus Mm-mm. dikasih penjelasannya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia, terus gramatikanya kenapa Gramatika. perubahan-perubahan katanya gitu ya, akhiran-akhiran Oh, atau iya iya. ganti kata kerja. Terus udah selesai itu baru dikasih latihan, dan Heeh. bahkan dia ada eh, membahas mengenai budaya-budaya Rusia dan juga tongue twister untuk melatih kecepatan berbicara saat Oh berbicara iya, bahasa itu Rusia. itu yang Skoraga 4K itu ya, Bro ya? Skala Gavorka benar. Oke, oke. Jadi teman-teman yang tertarik nanti gue taruh linknya ya di deskripsi ya. Oke, Oke, langsung di check out guys. Ditulis langsung nih bisa sama bisa. ini di Rusia. Udah berapa tahun bro di Rusia berarti bro? 5 tahunan ada ya lebih ya? Sudah, sebenarnya kalau untuk waktu kuliahnya iya 5 tahun, tapi kemarin itu waktu aku baru masuk sekolah persiapan bahasa itu masa-masa Heeh. COVID. Jadi aku 1,5 tahun di Indonesia. Terus kemarin aku Oh, sempat juga exchange ke Indonesia juga itu 1 semester. Jadi heeh. kalau di total di Rusia masih 3 sampai 4 tahun sih.
Oh, 3 sampai 4 tahun. Tapi pengalaman bahasa Rusia tentunya sudah lama ya, bro ya. Iya, dari 2020. Iya, 2020. 2020. Wah, mantap. Oke. Terus ini bro, masalah tentang bahasa Rusia nih. Lu sendiri kan udah pengalamannya banyak lah gitu ya. Udah 5 tahun gitu ya. Lu sendiri ada kayak metode spesifik gak sih kayak untuk belajar bahasa Rusia dengan mudah gitu? Em, Pertama, aku nggak akan pernah bilang ada cara untuk belajar bahasa Rusia dengan mudah ya. Karena belajar Bagus. bahasa itu nggak Harus akan pernah ha- mudah ya. harus bilang di depan dulu ya, bro ya. Heeh. Tapi gimana caranya untuk lebih efektif? Eh, aku biasanya lebih saranin untuk yang awal-awal itu lebih diperkuat dasar-dasarnya sih. Jadi kayak membacanya harus benar, penekanannya Oh, gimana. iya iya. Huruf O kalau mendapat tekanan itu dibaca jadi huruf O, kalau tidak dibaca jadi huruf A. Setelah dasar-dasarnya membacanya udah jago, nggak mesti perfect banget karena seiring berjalannya waktu juga nanti kan tetap belajar. Tapi setidaknya itu Iya, nggak salah total gitu loh. Dan setelah itu kalau misalnya membacanya udah bisa, boleh belajar gramatika dasar. Dan gramatik dasar. menurut aku penting sih gramatika ini. Karena kalau misalnya nggak tahu gramatika, biasanya akan sulit membuat kalimat. Kalau misalnya dia pun udah mau melanjut ke level-level yang lebih tinggi, Heeh, pastinya akan iya. membingungkan kalau dasarnya dia nggak paham gitu. Tapi Dasarnya pada betul. akhirnya, semua Pada itu akhirnya. tergantung dari jumlah kosakata yang kita punya gitu. Banyak orang yang Heeh. apa ya nggak mempelajari kosakatanya gitu. Jadi belajar banyak-banyak pun tapi kalau nggak ada kosakatanya gimana cara Percuma membuat juga ya, bro. kalimat gitu. Jadi Iya, kosakata harus ya. banyak kosakatanya. Benar. Mm-mm. Itu Jadi sih. kalau dari lu kan ngajar sendiri ya, bro ya. Kelemahan kebanyakan murid tuh apa sih, Bro, yang bikin mereka tuh gagal dan kayak udah ah putus aja deh di tengah, susah bahasa Rusia gitu. Itu kebanyakan karena apa ya, bro ya? Sebenarnya sebagian besar karena tidak sabar sih. Jadi Tidak sabar, yang nggak sabar atau pengen buru-buru sama kayak tadi mungkin ya. pengen Jadi buru-buru. kebanyakan orang itu kayak pengennya sebulan 2 bulan udah bisa ngobrol. Kayak mau ngobrol Iya. apa gitu kalau Padahal 2 bulan. padahal nggak ada yang instan ya, bro ya. Iya, kan Semua tapi butuh memang proses. Iya. di kehidupan yang sekarang ini kan kita memang cenderung memang pengen yang instan-instan sendiri kan. Aku pun sama gitu. Kalau bisa cepat Iya. ngapain lama-lama gitu. Kalau bisa Tapi cepat ngapain lama? Iya. nggak bisa kayak gitu masalahnya kalau untuk bahasa ini. Mungkin nggak hanya untuk Heeh. bahasa sih, untuk berbagai jenis ilmu juga pasti nggak bisa nggak cepat gitu ya. Harus butuh Iya. tenaga, kesabaran, ketekunan, ya begitulah kalau mau belajar menurut Sabaran, aku. ketekunan. Iya. Oke. Terus ini bro, ceritanya lu bisa sampai terbitin buku di Gramet itu ceritanya gimana bro? Boleh diceritain dikit bro mungkin bro, kalau lu Nah, nyaman. boleh boleh nggak apa-apa. Buku ini itu sebenarnya bisa dibilang kayak inisiatif inisiasi pertamanya itu dari penerbitnya langsung. Jadi mereka memang udah Oh, mengeluarkan seri-seri bahasa yang lainnya gitu. Jadi kayak simple book bahasa Perancis, oh, bahasa Cina gitu. Nah, mereka oh, bilang banyak yang request iya iya. eh, mau simple book bahasa Rusia dan mereka cari di internet. Oh, Kebetulan aku punya page ya, punya akun Instagram yang namanya belajarbahasarusia.id, di heeh, mana aku iya, mengajarkan bahasa Rusia. Nah, mereka hubungin ke situ dulu, terus kayak langsung konfirmasi ke aku, terus deal-dealan tentang pembayaran dan segala macamnya, tentang judulnya, heeh, isinya dan segala macam. Terus aku tulis sekitar 4 bulan kemarin itu tahun iya. 2025 sih. Nah, setelah itu aku Oh, kirim naskahnya, terus mereka edit. Kemarin sempat ada apa ya jarak dulu setelah selesai diedit dengan dicetaknya, tapi ya heeh, pada awal awal bulan Januari 2026 awal kemarin bulan. udah selesai dicetak sih. Jadi sekarang teman-teman bisa dapatkan juga Oh, bukunya iya. di Gramedia terdekat di Indonesia. Wah, mantap. Jadi penerbitnya itu tadi yang dari Jogja itu ya. Jadi Benar, jadi dia yang terang approach sejati. oh, jadi dia yang approach lu duluan ya. Menarik ya. Biasa orang mau terbit Benar-benar. itu kan dia emang yang cari penerbit ya. Wah, ini menarik ya.
Jadi lu di approach dulu ya. Oke. Bener. Terus ini bro, kayak tentang pengalaman di Rusia, betah nggak sih bro sebenarnya di Rusia bro? Waduh. Jujur li. Em, Kalau dibilang betah, betah ya. Tapi pasti banyak sekali tantangannya yang mungkin Hmm. aku sendiri pun jarang bahas di sosial media atau dimanapun gitu ya. Karena aku merasa Oh, ya tantangannya itu ya aku memang. aja lah, kita aja lah yang tahu Oh gitu gitu. kan. Oke, siap, Tapi siap. kalau mau dibagikan di sini Oke. sebenarnya Mm-mm. ya banyak sekali tantangannya gitu. Belum Banyak lagi dari sekali ya. bahasanya, terus mentalitas Heeh. orangnya, Hmm. suhunya gitu. Dulu waktu di Indonesia Iya. aku nggak merasa bahwa suhu itu menjadi sebuah tantangan gitu. Sebuah Karena ya di tantangan. Indonesia itu Iya. ya suhunya segitu-segitu aja kan. Tapi kalau di sini mungkin Iya. dingin banget itu bisa mempengaruhi semangat kita, Mempengaruhi. mood Iya. kita, mental kita Tapi itu sempat sempat sakit lumayan. gak bro musim dingin tuh ya? Kadang ya. Nah, Itu dia. biasanya setiap tahun itu aku musim dingin pasti sakit, tapi puji Tuhannya itu tahun ini aku nggak sakit. Maksudnya sakit ini ya, Mantap. fisik Mungkin itu aku nggak ada sakit mm-mm. sampai sekarang. Oh, mungkin udah mulai ini ya, mulai terbiasa gitu ya, bro ya. Bisa, bisa jadi, gitu sih. Oh, oke oke. Terus gini, bro. Mungkin rekap ya sedikit Mm-mm. eh saran untuk calon mahasiswa Indo yang ingin pergi ke Rusia, bro. Kayak ini mahasiswa nih baru nih, Sarannya belum apa? tahu tentang Rusia, mungkin dia mau ambil kursus bahasa Rusia di belajar bahasa Rusia.id ya. Nah, terus kayak mereka belum ada basic apa, terus kayak tiba-tiba tertarik karena konten lewat aja bro di feed. Itu gimana bro? Saran lu buat mereka-mereka. Jadi kayak yang pahitnya gitu bro. Sarannya itu bagus kalau tertarik, tapi jangan hanya karena satu video langsung kayak pengen ke Rusia gitu, karena Biasa pengen kan gitu kabur ya dari Indonesia orang-orang. gitu. Jangan ya. Hashtag Jadi kabur aja sebelum dulu gitu. sebelum Iya, berangkat atau sebelum mendaftar sekalipun, aku sangat saranin teman-teman ya research sedikit-sedikit lah gitu. Apa sih di Rusia, research. ngapain di sana, terus nanti kalau mau kuliah pun di sana, bagaimana kuliahnya, kampusnya bagus nggak, jurusannya apa, cocok nggak dengan teman-teman. Karena kalau misalnya nanti hanya sekedar suka aja di awal, itu yang membuat nanti motivasi untuk belajarnya itu jadi kurang sih. Jadi kayak ya Oh, udahlah yang penting udah sampai kayak gitu kan. yang penting Jadi udah sampai. harus Iya, jelas dulu di awal gitu. Karena pun kalau teman-teman mau mendaftar kan pasti akan keluar duit juga ya untuk buat benar paspor, benar. untuk cek Betul kesehatan betul. gitu. Jadi daripada menghabis-habiskan uang, mending diyakinkan dulu dirinya, dicari dulu Diyakinkan informasinya, dulu. terus daftar gitu. Tapi setelah udah menang, aku paling saranin ya belajar bahasa gitu. Jadi Belajar hari pertama bahasa. Iya. beasiswa harus belajar bahasa gitu. Jadi Paling penting belajar ya bro ya. Iya. sebanyak-banyaknya. Karena Belajar aku sebanyak-banyaknya. yakin 1 tahun belajar bahasa di Potvak, Potvak itu singkatan dari Padgata Vitelny Fakultiet, Heeh. teman-teman nggak cukup untuk bisa memahami materi kuliah. Jadi kayak kalau 1 tahun itu nggak dipakai dengan baik atau hanya 1 tahun, hanya berharap dari 1 tahun itu aja, menurut aku sangat kurang. Bahkan aku sekarang Hmm. pun kuliah S2, S1-nya udah di Rusia, masih banyak sekali em, istilah-istilah dalam bahasa Rusia yang aku nggak Hmm. tahu gitu dan aku harus cari lagi. Jadi aku kuliah sampai Iya. sekarang pun aku masih punya notes gitu untuk nulis kosakata-kosakata. Nah, misal seperti ini kebetulan ada dekatku. Wah, Aku boleh kayak boleh bro tulis ditunjukin bro. apa Wah, jadi kayak kosakata cheat yang code gitu baru. ya bro ya? Iya. Iya, karena betul-betul ya namanya kita di Indonesia kan, waktu aku sekolah itu bahasa Rusia nggak pernah kena sentuh sama sekali gitu. Jadi Nggak aku pernah. bahkan nggak Iya. tahu. Jadi tiba-tiba Masih. sampai sini langsung belajar gitu. Jadi ya Heeh, lumayan lumayan. Jadi lumayan. kuncinya, heeh, Mhm. kuncinya yang gua tangkap harus rajin belajar gitu ya bro ya. Dan punya kebulatan Iya, tekad gitu ya bro ya. iya. Sebenarnya kalau ditanya apa kuncinya ya itu belajar. Tapi kan gimana cara belajarnya, seberapa bagus dia konsentrasi terhadap apa yang dia kerjakan gitu-gitu sih. Hmm.
punya dedikasi dan konsistensi gitu ya bro ya. Benar, itu penting banget menurutku. Oke. Ada yang lu pengen sharing lagi nggak bro? Apa ya? Mungkin kayak Saat ini random belum topik sih. gitu. Belum ya? Oke, mungkin Heeh. terakhir nih bro, buat recap. Untuk anak muda, itu kan pencapaian lu kan udah lumayan ya, udah banyak lah gitu lah istilahnya ya. Terus Waduh, kayak waduh. untuk untuk anak Indo, anak muda lah. Jadi kayak yang gak harus yang mau ke Rusia gitu. Untuk anak muda misalkan lainnya yang pengen berprestasi, misalkan ngikutin jejak lu gitu. Gimana bro? Entah itu mereka mau ke luar negeri, ke negeri lain gitu, gak harus Rusia gitu. Atau bahkan di Indonesia sendiri gitu, bro. Apa ya? Pesan, berarti pesan-pesan untuk teman-teman anak muda ya. Iya, bro. Pesannya itu hmm, coba aja apa yang kalian pengen gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen suatu hal, pengen kuliah ke luar negeri ya usahakan gitu. Jadi coba. Tapi jangan juga gampang menyerah juga, gampang meninggalkan. Jadi kalau misalnya udah melakukan sesuatu hal, udah kalian pastikan, udah kalian yakinkan, diusahakan juga gitu. Jadi jangan dicoba terus kayak ah udahlah nggak jadi gitu, dicoba ah udahlah nggak jadi gitu. Jadi harus ya kayak kembali lagi konsisten, dan itu memang sulit menurut aku sendiri pun apa ya, Sulit ya, bro. struggle dalam kondisi seperti itu gitu, karena ya kembali lagi kita terbiasa dengan hal-hal yang cepat. Jadi kalau misalnya kadang hal-hal itu menjadi sulit, biasanya kita gampang untuk kayak ah udahlah tinggalin aja gitu. Tapi aku harap teman-teman semua bisa menjalani, memperjuangkan apa yang udah kita pilih kayak gitu. Itu sih sarannya. Oh, sorry, ke mute ya. Ada tambahan mungkin, bro? Enggak sih, itu aja. Oke, terima kasih banyak, bro. Udah join podcastnya channel YouTube Call Me James bersama saya sendiri, host dari channel YouTube Call Me James Podcast. Oke, bro. Mungkin sekian aja ya, bro ya. Makasih juga. Lalu Mm-mm. sendiri ada Makasih juga channel untuk James. channel YouTube, channel YouTube gak, bro? Ada namanya Tiro Turnip. Tiro Turnip ya. Oke, boleh. Mungkin gua taruh di description semua ya nanti ya di pas gua ngepost Boleh, ya. Oke, boleh, bro. boleh. Mungkin Makasih. sampai sekian dulu ya, bro. Oke. Mm-mm. Oke, thank you, bro. Thank you. See you next time. See you.